Lin Tian tersenyum. Kalau begitu kamu bisa menonton. Setelah itu, Lin Tian membawa mereka kembali ke permukaan air, dan orang-orang di bawah air mengira Lin Tian takut, jadi mereka melarikan diri. Pemimpin aula bahkan tertawa di bawah air. Wah, bukankah kamu mengatakan ingin menyedot air di sini? Mengapa tidak? Lin Tian tersenyum. Tunggu, itu akan membuatmu merasa lebih baik. Orang-orang mengira Lin Tian sedang bercanda, sementara Nang Hongyan dan yang lainnya ingin tahu tentang apa yang akan dilakukan Lin Tian. Lin Tian mengeluarkan beberapa bahan dan mulai mengatur susunan di sekitar danau. Akhirnya, dia menempatkan ribuan orang dari ruang makan api ke dalam barisan dan membiarkan mereka terus menyuntikkan kekuatan ke dalam susunan. Pada awalnya, orang-orang di bawah air mengira Lin Tian hanya menggertak mereka, tetapi pada saat berikutnya, setelah susunan berkedip, mereka melihat bahwa danau itu berwarna merah. Tidak hanya itu, suhu di sekitarnya melonjak, tetapi Lin Tian juga melepaskan Raja Api ke air, ditambah susunan dan berkah dari ribuan orang. Danau mendidih seperti air matang, dan Nang Hongyan dan yang lainnya menatap Lin Tian dengan tidak percaya. Wanita bertopeng itu menatap Lin Tian seperti monster. Apakah kamu akan mengeringkan danau ini? Iya. Lin Tian tersenyum, dan orang-orang di bawah air satu persatu membuka topeng untuk menahan air panas, dan pada saat yang sama, mereka meminta bantuan Tuhan. Fishman ini tidak menyangka Lin Tian begitu penuh kebencian. Dia bahkan membuat formasi dan menggunakan orang-orang yang memakan aula api untuk membantunya memasak air. Sialan, aku kesal. Ikan itu berubah menjadi manusia, memandang kerumunan dan berkata, kehabisan. Kita semua tahu bahwa air akan dikeringkan cepat atau lambat, jadi mereka bergegas keluar dari air. Saya melihat banyak orang dalam barisan, dan Lin Tian tersenyum, ini waktu yang tepat. Selesai berkata, Lin Tian melepaskan 3 orang dalam barisan, 1 adalah singa api, 2 lainnya adalah burung api pemakan batu. Ketiganya adalah binatang suci yang kuat dari sistem api. Dengan restu dari susunan sistem api, ketiga binatang suci itu tiba-tiba menyerang orang-orang itu di atas air di bawah komando Lin Tian. Orang-orang ini sama sekali bukan lawan dari ketiga binatang suci ini. Mereka jatuh ke permukaan air berkali-kali sekaligus, dan beberapa dari mereka berteriak, panas, ketika mereka terluka parah dan jatuh ke air. Adegan itu seperti membunuh babi, dan orang-orang di aula pemakan api senang bahwa mereka tidak ada di dalamnya, jika tidak, situasinya tidak sebaik kematian. Nang Hongyan, yang berada di ban, berseru dengan penuh semangat, siapapun yang tidak ingin mati, cepat menyerah, atau tidak akan ada mayat yang tersisa. Beberapa orang pemalu berteriak, saya tidak ingin mati. Aku juga tidak mau. Untuk sementara, banyak orang harus meminta bantuan untuk hidup, dan Lin Tian datang ke barisan dan berkata sambil tersenyum, tidak ingin mati, kemarilah. Orang-orang itu lewat satu demi satu, dan Lin Tian meninggalkan mereka segel jiwa satu demi satu-satu, lalu biarkan mereka keluar. Manusia ikan itu tampak marah. Sialan, aku akan membunuhmu. Nelayan itu segera berubah menjadi bayangan dan jatuh ke depan Lin Tian, lalu memukul Lin Tian dengan satu tangan. Orang-orang mengira Lin Tian akan mati atau terluka parah. Tapi Lin Tian melangkah mundur dan menatap manusia ikan itu dan mencibir, kamu sangat lemah, kamu ingin membunuhku? Manusia ikan itu memandang Lin Tian dengan heran. Kamu, apakah kamu monster? Tidak hanya para nelayan, tetapi juga para siswa yang masih berada di air panas, linglung satu persatu. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Popularitas ikan itu sangat buruk sehingga membakar Yuan Shen secara langsung, dan kemudian berencana untuk mati bersama Lin Tian. Tetapi ketika manusia ikan itu meledak di daerah Lin Tian tiba-tiba menghilang. Manusia ikan itu menatap, tetapi sudah terlambat, dan pedang tiba-tiba muncul di belakangnya. Manusia ikan itu tampak jelek. Anda. Lin Tian dengan cepat menyegel jiwanya ke dalam segel roh, dan kemudian berkata, buang-buang waktuku. Nang Hongyan dan yang lainnya sangat senang, tetapi mereka yang belum ditundukkan takut untuk menyerah satu persatu. Ketika Lin Tian mengeluarkan orang-orang ini satu persatu, itu sudah 1 jam kemudian. Lebih dari setengah orang di aula makan air berbalik untuk menyerah, dan banyak dari mereka terluka parah, terutama ketika mereka melihat Lin Tian, seolah-olah mereka melihat iblis. Lin Tian melihat ke air dan tersenyum, ayo pergi. Orang-orang di aula makan api dan aula makan air bergegas dan tidak berani berhenti sama sekali, sementara Nang Hongyan dengan bersemangat berkata, kakak laki-laki, siapa orang-orang di bawah? Lin Tian, melalui ingatan orang-orang itu, sudah mengetahuinya dan berkata sambil tersenyum, inilah ruang makan kayu, dan kemampuan orang-orang ini tidak kecil, terutama di hutan, mereka bisa berubah menjadi sama dengan pohon, jadi Anda harus berhati-hati dengan pohon, bunga, dan tanaman di sekitar Anda,
mungkin itu ilusi mereka. Ah, bunga dan pohon? Nangong Yan menarik napas, tetapi Tian Bing khawatir, kakek, bagaimana kita bisa membedakannya? Lin Tian Xiao berkata, tenang dan amati dengan cermat, dan Anda akan menemukan bahwa ada perbedaan mendasar antara orang-orang ilusi dan tanaman asli. Nangong Yan dan istrinya bingung, tetapi membakar king-king terbuat dari kayu, dan mereka telah belajar banyak keterampilan dari makhluk abadi, jadi dia berkata, saya punya cara. Nangong Yan daksi, bakar kakak perempuan, bagaimana melakukannya? Tanaman asli, saya bisa membiarkannya membuka cabang dan daun, jika itu bunga, saya bisa membiarkannya layu. Cara percaya diri hijau menyala. Nangong Yan berkata dengan penuh semangat, saudari Huo sedang menunggumu. Jangan khawatir. Membakar kepercayaan diri hijau dengan kerumunan, sampai setelah memasuki hutan lebat, Lin Tian berkata sambil tersenyum, mari kita mulai. Tentara di belakang tidak tahu apa yang akan dilakukan Lin Tian dan yang lainnya, tetapi king-king yang terbakar sudah berdiri di sana. Pada saat berikutnya, beberapa pohon di sekitar mulai itu berkembang, sementara beberapa bunga dan tanaman di dekatnya mulai layu. Untuk sementara, orang-orang di dua aula terkejut, dan wanita bertopeng itu tidak bisa mempercayainya. Keterampilan apa ini? Burning King tidak mengatakannya, hanya tersenyum, kakek, aku mengerti. Setelah berkat Lin Tianen, dia tersenyum pada orang-orang di belakangnya dan berkata, tidak ada pohon yang rimbun, tidak ada bunga dan tanaman yang akan dipindahkan, semuanya akan diserang olehku. Segera setelah ini dikatakan, orang-orang dari kedua gereja itu, terlepas dari keadaan apapun, melakukannya secara langsung. Mereka yang bersembunyi di kegelapan tiba-tiba diserang oleh banyak orang sebelum mereka tahu apa yang sedang terjadi. Dalam sekejap mata, semua orang di hutan terluka parah dan dijatuhkan oleh Lin Tian satu persatu. Tetapi mereka berhenti di depan tumpukan pohon, karena mereka berdiri seperti dinding berturut-turut. Tidak hanya itu, pohon-pohon tidak tumbuh subur, tetapi serangan itu menghantam mereka semua dan mereka dipantulkan. Kakak, pohon jenis apa ini? Nangong yang sedikit tertekan, dan king-king yang terbakar mencoba menyerangnya beberapa kali, tetapi tetap tidak berhasil. Kemudian dia berkata, kakek, saya tidak bisa memastikan apakah itu benar atau tidak. Lin Tian kemudian mengeluarkan batu roh dan melempar peluru ke suatu tempat. Ada beberapa orang di udara, tetapi mereka dalam formasi. Saya melihat seorang pria muda berjubah hijau, topi jerami, dan cincin hijau di tangannya. Dia tersenyum dan berkata, ya, saya membunuh begitu banyak murid dari aula kayu. Nangong Yan melihat penampilannya yang bahagia dan bertanya-tanya, saya berkata, mereka yang bertopi jerami, sebagian besar orang Anda telah diambil oleh kami. Apakah kamu masih ingin tertawa? Pria topi jerami itu berkata sambil tersenyum, pertama-tama, gadis kecil, izinkan saya menjelaskan kepada Anda bahwa saya tidak memanggil pria topi jerami. Saya Liu Chaoko. Siapa namamu bukan urusanku. Nangong yang tidak tertarik pada tahu, tetapi pria bernama Liu Chaoko ini berkata, baiklah, mari kita bicara tentang murid-murid yang baru saja Anda tundukkan. Meskipun mereka juga dari aula pembunuhan kayuku, pencapaian mereka semua lebih rendah dari Sanxian tingkat ke-9 atau kesempurnaan besar Fei Sheng, jadi mereka tidak melukai akar kita. Ini membuat para murid aula pembunuhan kayu tidak puas satu persatu. Beberapa dari mereka juga memarahi, bandit rumput, kami biasanya melayani Anda sebagai orang dewasa. Sekarang lebih baik kita masih tidak menyukai kita. Beberapa orang bahkan lebih marah, untungnya, kami tidak bergaul denganmu sepanjang waktu, kalau tidak kami tidak tahu bagaimana dibunuh olehmu. Bahwa Liu Chaoko tidak hanya tidak marah, tetapi juga berpuas diri, kalian yang berkultivasi rendah tidak memiliki banyak efek pada waktu-waktu biasa. Sekarang ketika mereka dipukuli, mereka akan kembali satu persatu. Saya tidak menjual Anda. Siapa yang Anda jual? Anda. Orang-orang itu meledak, tetapi Lin Tian tidak tertarik mendengarkan mereka berdebat, tetapi datang ke pohon-pohon itu, meletakkan tangannya di barisan yang dikelilingi oleh pepohonan, dan mulai menyerap kekuatan susunan. Liu Chaoko tertawa, nak, jangan siakan usahamu. Pohon-pohon ini disebut batu dan kayu, dan mereka bisa sangat kuat dengan susunannya. Apalagi kamu, mereka tidak bisa dihancurkan. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, tetapi Liu Chaoko memandang Lin Tian dan mencibir setelah dia mengabaikan dirinya sendiri. Tidak mendengarkan? Tapi saat berikutnya, arai tiba-tiba melintas, dan apa yang disebut batu dan kayu runtuh satu persatu di tempat. Ketika Lin Tianho mundur, susunan dan kayu batu menghilang sepenuhnya, hanya menyisakan sekelompok orang yang melayang di udara menatap Lin Tian. Bagi mereka yang baru saja diejek, mereka bergegas keluar satu persatu dan berkata, bunuh bandit rumput. Liu Chaoko kaget, apalagi saat melihat sekelompok orang bergegas. Dia dengan cepat memerintahkan, bunuh mereka.
Adegan itu berantakan, dan Nangong Yan, Tian Bing dan Huo Qingqing segera bergabung dalam pertempuran, melukai banyak orang sekaligus, dan mengelilingi Liu Chaoko di ruang terbuka. Liu Chaoko tidak hanya tidak takut, tetapi juga bercanda. 3 gadis, apakah kamu yakin ingin melawanku? Selama kita bekerja untuk aliansi, kita harus berjuang sampai akhir. Nangong Yan bersumpah. Tian Bing juga berkata, ya, kamu tidak bisa melarikan diri. Liu Chaoko mencibir, gadis yang sudah mati. Ayo, mari kita lihat seberapa kuat kamu. Nangong Yan itu memprovokasi, dan sudut mulut Liu Chaoko terangkat, dan cincin di tangannya tersentuh. Tiba-tiba, aliran udara hijau yang kuat dilepaskan di cincin ini, dan kemudian Liu Chaoco menjadi manusia pohon besar dalam sekejap. Semua orang yang hadir ketakutan dan mundur satu after yang lain, sementara Nangong Yan berkata dengan demensia, begitu besar. Tian Bing dengan cepat menggunakan keterampilan pedangnya, tetapi semuanya terpantul ketika mereka menabrak manusia pohon besar itu. Lihat begitu, bakar biru juga mengenai jarum terbang yang tak terhitung jumlahnya, tetapi semua jarum terbang juga dipantulkan untuk terbang, tidak bisa masuk ke pohon ini tubuh manusia sama sekali. Lihat orang pohon ini, jadilah Liu Chaoko untuk meleleh, dan suaranya mencibir, ayo, kamu tidak terlalu kuat. Selesai berkata, tongkat muncul di tangan manusia pohon, lalu melempar, targetnya adalah Nangong menelan. Burung layang-layang Nangong dengan cepat berubah menjadi bayangan darah untuk dihindari, sementara Tian Bing dan Huo Qingqing juga berubah menjadi bayangan darah untuk terbang, dan menjaga jarak tertentu dari manusia pohon. Haha, sekelompok sampah, berani melawan aliansi Tianggu kita? Anda lelah hidup, bukan? Pria pohon itu tertawa liar. Nangong Yan memandang Tian Bing dan Huo Qingqing dengan murung, 2 kakak perempuan, atau coba 2 roh itu. Itu satu-satunya cara. Tian Bing tahu bahwa serangan umum tidak berguna bagi Liu Chaoco saat ini, jadi dia hanya bisa mencoba menggunakan semangat perang. Jadi ketiganya memanggil 2 roh perang. Di bawah komando ketiganya, mereka mencoba menembus Liu Chaoco. Tapi saat dia bertemu Liu Chaoco, cahaya hitamnya menyala, menghalangi kedua roh itu secara langsung. Apa yang terjadi? Nangong yang terkejut, dan Liu Chaoko tertawa, saya memiliki senjata ajaib pada saya. Metode jiwa, keterampilan hantu, atau jiwa atau sejenisnya tidak akan pernah mendekati saya. Mendengar ini, Nangong Yan sangat marah. Brengsek. Tian Bing harus membiarkan kedua jiwa itu kembali, tetapi Huo Qingqing memandang Lin Tian, yang tidak jauh, dan bertanya, kakek, tubuhnya keras, dan jiwa perang tidak bisa dekat, kita tidak tahu harus berbuat apa. Semua orang khawatir tentang membakar Qingqing, tetapi Liu Chaoko berkata dengan bangga, kamu tidak bisa menggoyahkanku, dan kamu ingin menyeberangi perbatasan satu persatu? Apakah Anda memiliki brain drain? Melihat Liu Chaoko memandang rendah senandung Nangong Yan Lin Tian, kakakku benar-benar kuat. Benarkah? Biarkan dia datang ke sini dan aku akan menginjaknya. Liu Chaoco tertawa dan bergoyang seperti bukit. Adegan ini, biarkan mereka yang kembali patuh, satu persatu terkejut, tetapi Lin Tian terbang ke Nangong Yan 3 orang dan berkata sambil tersenyum, berikan padaku. Ketiga gadis itu mundur ke samping dan sombong, tetapi Liu Chaoco tertawa, wah, apakah kamu berani mati? Tapi Lin Tian tersenyum padanya, apakah kamu tidak akan menginjakku? Ayo, aku akan menginjaknya. Wah, itu yang kamu katakan. Liu Chaoko selesai, dan mulai menginjak-injak Lin Tian dengan panik. Lin Tian bergerak ke sana, dan Lin Tian tidak bisa terluka sama sekali. Tidak hanya itu, Lin Tian tersenyum di sekelilingnya dan berkata, kamu sangat besar dan keras, tetapi kecepatanmu sangat lemah. Beraninya kamu mengatakan aku lemah. Kalau begitu aku akan memberitahumu betapa mengerikannya aku. Liu Chaoke selesai, raungan, tubuh lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya, dan lampu hijau menjadi tongkat, dan kemudian dengan cepat menjerat Lin Tian. Ketika Lin Tian ditangkap sendiri, Liu Chaoko tertawa, wah, kamu tidak cepat. Teruslah berjuang. Nangong yang terkejut, tetapi Tian Bing mengira ada yang tidak beres. Adapun membakar Qingqing, dia berkata, kakekku, dia sengaja menangkapnya. Nangong yang terlihat bingung. Sengaja. Tian Bing sepertinya telah menemukan sesuatu, dan kemudian dia tertawa, ya, kakek saya biasanya sangat cepat, tetapi sekarang tidak. Burning Qingqing kemudian berkata sambil tersenyum, lihat, pasti ada kesenangan nanti. Nangong Yan dan Tian Bing segera menantikannya, tetapi orang-orang di sekitar mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi Liu Chaoko masih dalam kegembiraan, bahkan menatap Lin Tian dan tertawa, nak, jika kamu menyerah sekarang, aku akan melepaskanmu. Lin Tian menatap Liu Chaoko dan tersenyum, menyerah padamu? Menurut Anda apa yang dapat Anda lakukan untuk membuat saya tunduk kepada Anda? Ketika Liu Chaoko mendengar kata-kata Lin Tian, dia tersenyum, saya tidak kompeten. Itu bagus.
Aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Dengan itu, Liu Chaoko membuat tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya dan membungkus seluruh tubuh Lin Tian. Kemudian mereka mulai menghancurkan Lin Tian dengan panik, berniat untuk menghancurkannya. Mereka yang kembali tidak tahu situasinya, terutama ketika mereka melihat Lin Tian seperti ini, mereka khawatir satu persatu. Nangong Yan beberapa orang tampak sangat tenang, tetapi wanita bertopeng itu mengerutkan kening. Apakah mereka tidak khawatir? Saat itu, tanaman merambat mulai layu, dan nafas manusia pohon berangsur-angsur melemah, bahkan seolah-olah telah menyusut, sedikit lebih kecil. Bagaimana ini bisa terjadi? Liu Chaoco terkejut. Jelas, dia tidak mengharapkan ini. Pada saat ini, Lin Tian tiba-tiba muncul dari tanaman merambat yang layu, lalu menikam manusia pohon itu dengan pedang, dan kemudian tertawa. Pada akhirnya, kekuatanmu berasal dari cincin itu, dan ketika aku telah menyerap kekuatan cincin itu, kamu tidak akan memiliki dukungan kekuatan. Apa? Liu Chaoco tampak terkejut setelah mendengar ini, sampai dia kembali dewasa, dan nafas di atas ring benar-benar hilang. Hal ini membuat Liu Chaoco marah, dan akhirnya menggigit giginya dan berkata, "Wah, kamu ingin mati." Saya melihat Liu Chaoco menampar Lin Tian dan berharap dia bisa membunuhnya, tetapi Lin Tian tidak bergerak. Dia berkata sambil tersenyum, "Sudah waktunya bagimu untuk menyerah." Liu Chaoco, yang mendengar ini, tidak berdamai dan berkata, "Tidak, saya tidak akan menyerah." Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak punya pilihan." Dengan itu, Lin Tian membobol segel jiwa dan siap untuk menjatuhkan Liu Chaoco. Namun, Yuan Shen di tubuh Liu Chaoco tiba-tiba meledak, boom. Untuk sementara, orang-orang terpesona oleh aliran udara, dan Nangong Yan San juga ditembak ke tanah. "Kakak laki-laki!" Nangong Yan berjuang untuk bangun dan berteriak. Tianbing juga sedang terburu-buru. Adapun membakar King, cepatlah mencari Lin Tian. Wanita bertopeng juga mulai melihat, sampai Lin Tian muncul di pohon dan tersenyum pada mereka, "Apakah kamu mencari saya?" Nangong Yan segera bersemangat, "Kakak." Lin Tian tersenyum dan melompat mundur, dan wanita bertopeng itu berkata dengan aneh, "Kamu baik-baik saja dengan jarak sedekat itu dan kekuatan yang begitu besar." "Aku berubah dengan cepat." Lin Tian memiliki kemampuan untuk bertukar posisi dengan posisinya sendiri. Secara alami, dia tidak memiliki apa-apa. Tetapi wanita bertopeng itu tidak tahu bahwa bagi mereka yang patuh, satu persatu mereka bahagia, sementara yang lain yang tidak patuh takut untuk melarikan diri. Beberapa orang Nangong Yan segera mengusir dan melukai sisanya sampai Lin Tian menginjak jiwa mereka satu persatu. Bagaimanapun, Nangong Yan berkata dengan muram, "Bagaimana perasaanmu bahwa orang-orang di Liga Tiangu ini lebih mengerikan satu sama lain?" Tianbing juga merasakan hal yang sama, "Tidak, para Master Aula itu lebih aneh dari satu sama lain. Saya tidak tahu seperti apa dua pemimpin aula lainnya." Itu membakar seruan biru-biru, tetapi Lin Tian benar-benar tersenyum untuk melihat Tem. "Tidak peduli bagaimana, apakah aku masuk, tentu saja menginjak aliansi kuno hari datar." Ketika ketiga gadis itu mendengar ini, mereka didorong lagi. Lin Tian kemudian merapikan pikirannya dan berkata, "Pergi, pergi." Tentara segera mengikuti, dan wanita bertopeng itu memandang tentara dan menghela nafas dalam hatinya, "Ini bukan kedamaian, ini benar-benar juru tulis." Setelah beberapa saat, orang-orang datang ke rawa, dan tidak ada tanaman kecuali rawa. "Rawa? Apakah ini ruang makan bumi?" Nangong yang tidak bisa membantu tetapi berkata, dan Tianbing menebak, "Pasti ini." Namun, pasukan di belakang membicarakannya satu demi satu. Beberapa orang juga memperkenalkan, "Tuan, Nona-Nona, ini adalah rawa aliansi Tiangu. Kamu tidak bisa terbang di atasnya, atau kamu akan tersedot ke rawa." "Tidak bisa terbang? Bagaimana kita bisa sampai di sana?" Wajah Nangong yang tertekan, dan pria itu berkata dengan canggung, "Ini sangat sulit." Nangong yang tidak percaya pada kejahatan, dan berencana untuk mengikuti ujian kehidupan. Tapi begitu dia menyingkir, dia menginjak lumpur dan kembali. Dia terlihat tertekan dan berkata, "Saya tidak bisa terbang." Tianbing harus berkata, "Cobalah kriosurgery Anda." Nangong yang berpikir itu masuk akal, jadi dia mulai membekukan rawa-rawa ini, tetapi hanya untuk sementara waktu. Ada momentum kuat di bawah rawa, yang langsung menghancurkan es. Ini membuat Nangong yang tertekan, "Kakak perempuan, tidak mungkin." Tianbing hanya dapat meminta bantuan. "Lin Tian, panggil orang-orang di bawah." "Saya tidak tahu apa yang terjadi." Lin Tian tersenyum, dan Nangong yang bertanya-tanya, "Apakah ada orang di bawah sana?" Lin Tianen berkata, "Tidak banyak." Nangong Yan memikirkannya, mengumpulkan topeng roh, dan berencana menyelinap ke rawa, tetapi Tianbing menghentikannya. "Jangan gegabah, mungkin ada bahaya di bawah."
Nangong Yan mendengarkan ini, tetapi berkata dengan muram, tetapi jika kamu tidak turun, kamu tidak bisa mengeluarkannya. Tian Bing ragu-ragu dan menatap Lin Tian. Kakek, bisakah kamu menggunakan arah itu lagi? Susunan? Ya, untuk membakar dengan api dan menguapkan rawa. Tian Bing memikirkan danau sebelumnya, jadi dia menatap Lin Tian untuk melihat apakah Lin Tian dapat menggunakan metode ini lagi. Lin Tian menggelengkan kepalanya. Rawa ini memiliki lumpur dan air. Bahkan jika air bisa menguap, tanahnya masih ada, jadi mereka bisa bersembunyi di lumpur yang dalam, jadi sulit untuk menggunakan susunan itu. Mendengar ini, Tian Bing berkata dengan muram, apa yang bisa saya lakukan? Tidak bisakah selalu seperti ini? Lin Tian, bagaimanapun, menatap lumpur untuk waktu yang lama dan berkata, dalam menghadapi metode ini, lebih baik menahan benda-benda kayu. Kayu. Orang-orang bingung, dan Lin Tianen berkata, itu adalah 5 elemen paling sederhana, kayu dan tanah. Burning King sepertinya memikirkan sesuatu, aku akan datang. Selesai berkata, hati hijau yang terbakar membaca gerakan, rotan pohon jatuh di rawa, dan kemudian rotan pohon ini dalam peran hijau terbakar, mulai mengaduk rawa dengan gila-gilaan. Orang lain di ruang makan kayu mulai merapal mantra kayu satu persatu. Tiba-tiba, seluruh rawa tertutup rotan, dan orang-orang yang bersembunyi di bawah terpaksa bersembunyi di mana-mana, sehingga mereka hanya bisa keluar dari rawa satu persatu, dan akhirnya berdiri di hadapan orang-orang. Pria jorok pertama, mengenakan tas hitam besar, menatap kerumunan dengan wajah lucu, betapa kuatnya, kita bisa dipaksa keluar. Mereka yang memakan aula bumi, satu persatu, menatap dengan mata terbelalak dan bersiap untuk pertempuran pertama. Sisi Lin Tian dari orang-orang tidak berhenti, satu persatu untuk berjaga-jaga, dan Nangong Yan tampak membakar King, bakar saudari, keluar dari jembatan, saya pergi untuk membersihkan mereka. Bagus. Membakar King dan beberapa orang mulai mengapungkan semua tanaman merambat di rawa untuk membentuk jembatan yang unik. Kemudian Nangong Yan dan Tian Bing bergegas ke sana. Mereka yang memakan aula bumi merapal mantra mereka satu persatu, dan dalam sekejap, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh menimpa mereka. Nangong Yan segera membeku dan membekukan semua batu besar di udara, dan teknik pedang air Tian Bing menghadap pria dengan tas di punggungnya. Pria jorok itu tersenyum, membuka tasnya, dan semua lumpur aneh beterbangan, yang membuat Nangong Yan dan Tian Bing terlihat seperti membeku sampai diubah menjadi ukiran batu. Haha! Orang-orang di aula makan bumi tertawa satu persatu, sementara pria dengan tas di punggungnya mencibir, dengan kemampuan ini, apakah kamu ingin membuat masalah di Liga Kuno? Dia kaget dan ingin membantu. Lin Tian berkata, biarkan aku yang melakukannya. Selesai berkata, Lin Tian berjalan melewatinya, dan orang-orang di belakang tampak gelisah, adapun wanita bertopeng itu berkata kepada Lin Tian, wah, tanah itu bukan tanah biasa. Aku tahu apa itu. Lin Tian benar-benar mengabaikan untuk maju, sementara pria yang membawa tas itu tertawa dan berkata, wah, apakah kamu leluhur gerbang Tian Shui? Iya. Lin Tian dan pria itu melihat ejekan Lin Tian. Wah, aku melihatmu, dan kamu akan melintasi perbatasan. Mengapa kamu memiliki keberanian yang begitu besar untuk datang ke sini untuk mencari kematian? Karena aku ingin menginjak aliansi kuno. Lin Tian menertawakan orang-orang ini, tetapi orang-orang itu tertawa. Beberapa orang berkata kepada pria yang membawa tas itu, Tuan Shitang, orang ini akan melangkah datar untuk kita. Pria bernama Master Aula Batu itu tertawa, wah, aku khawatir kamu tidak mengenalku, jadi kamu berani mengatakan hal seperti itu. Siapa Anda? Itu bukan urusanku. Tetapi Guru Aula Batu berkata dengan bangga, aku, batu menghancurkan langit. Di daratan, saya adalah 10 besar sistem bumi. Tetapi Anda adalah seorang pria yang melintasi wilayah yang dijarah. Aku bisa menghancurkanmu tanpa menghancurkan. Tetapi Lin Tian bertanya sambil tersenyum, apakah Anda mengandalkan tanah? Apa? Melihat ke bawah kekotoran saya. Batu itu membunuh langit, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, di mataku, itu hanya tumpukan tanah kosong. Batu itu menghancurkan langit tetapi tertawa, ini disebut tanah abadi campuran. Begitu mengenai biksu, itu akan mengeras seketika. Bahkan jika kamu adalah makhluk abadi biasa, kamu tidak dapat mematahkannya. Oh, apakah itu benar? Lin Tianbian berkata sambil bergerak maju, dan batu itu pergi menemui Lin Tianxi dan berkata sambil tersenyum, sepertinya aku benar-benar ingin memberimu warna untuk dilihat. Selesai berkata, batu menghancurkan langit untuk membuka tas lagi, tumpukan tanah keluar tiba-tiba, menutupi langit hutan seketika, biarkan langit hutan juga menjadi ukiran batu.
Mereka yang memakan aula bumi, satu persatu, sangat senang, sambil membakar King dan sekelompok orang di belakang saling memandang dan bingung. Tetapi wanita bertopeng itu bertanya-tanya, bukankah dia benar-benar takut? Adapun si Mietian, dia tersenyum pada Lin Tian dan berkata kepada kedua wanita itu, lihat dirimu. Pada level ini, apakah Anda ingin mundur untuk kami? Kemudian Lin Tian berkata, apakah menurutmu lumpur ini bisa menjebakku? Setelah itu, sosok Lin Tian bergetar, dan semua lumpur jatuh, seolah-olah dia telah kehilangan semua kekuatan aslinya. Si Mietian tersenyum dan menatap Lin Tian dengan aneh. Bagaimana caramu melakukannya? Yang lain juga penasaran. Lin Tian meletakkan tangannya di belakang Nangong Yan dan Tian Bing, dan menyalakan reinkarnasi Yuan Shen di tubuhnya. Kemudian kekuatan bumi diserap dalam sekejap hingga keduanya mudah dipisahkan. Lihat dengan jelas. Lin Tian tersenyum dan meminta batu itu untuk membunuh langit, sementara si memandang Lin Tian seperti monster. Anda. Namun, Tian Bing sudah membuat pedang. Gelombang bayangan pedang menghantam Xi Mietian, dan cahaya coklat di tubuh Xi Mietian berkedip untuk menahan semua pedang Qi satu persatu. Gadis bau, apakah kamu ingin menyakitiku hanya karena keahlianmu? Batu itu menertawakan es. Tian Bing tidak menyangka pihak lain begitu galak, jadi dia berpikir untuk bergerak. Kedua roh perang muncul tepat di depan Xi Mietian. Satu tangan, mereka memukul jiwa secara langsung. Dewa Xi Mietian jelek dan meludahkan darah di tempat. Nangong Yan dan Tian Bing sangat senang, tetapi batu itu membunuh langit dan menggerogoti giginya. Kamu tidak bisa keluar. Selesai berkata, batu berubah menjadi tumpukan tanah, menghilang di tempatnya, dan yang lain juga mengikutinya, tiba-tiba semuanya kosong. Jenis sihir apa? Nangong Yan menatap, lalu pergi untuk memeriksanya. Itu semua tanah biasa. Tidak ada nafas. Alis Tian Bing bahkan berkerut, apakah kamu sudah pergi? Namun, pada saat ini, tembok tinggi yang tak terhitung jumlahnya menjulang di sekitar, dan langit juga muncul dalam barisan, yang menjadi gelap. Semua orang terkejut dan ingin tahu tentang apa yang terjadi, sementara batu dalam kegelapan tertawa, semuanya, ini kandang khusus kami untukmu. Orang-orang itu tidak percaya dan mulai menyerang dengan gila-gilaan, tetapi temboknya sangat kuat, dan batu itu menghancurkan langit dan menertawakan Lin Tian, wah, bukankah kamu kuat? Kemudian coba lagi. Aku akan melihat bagaimana seseorang bisa melawan sekelompok dari kita. Lin Tian berkata sambil tersenyum, menurutmu jika sekelompok orang mempertahankan susunan, aku tidak bisa mematahkannya. Jika Anda mengenal sekelompok orang, Anda harus tahu bahwa Anda tidak bisa melawan sekelompok dari kami sendirian. Batu ini menghancurkan langit dari saluran, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, itu membuka matamu, lihat dengan baik. Setelah itu, piring giok Lin Tian disingkirkan, kekuatan dinding di sekitarnya tersedot, dan langit yang gelap dipulihkan kembali, dan kemudian semua orang mendengar suara, ledakan. Arai runtuh dan daerah sekitarnya tenang. Sebaliknya, sekelompok orang dari ruang makan bumi dikeringkan dan berbaring. Orang-orang segera mengepung mereka dan menakuti orang-orang yang memakan aula bumi untuk patuh dan jujur. Lin Tian melihat sekeliling dan menemukan bahwa batu itu tidak ada di sana. Dia berencana memberi orang-orang ini segel jiwa. Namun di tengah proses, ada tumpukan lumpur di kaki Lin Tian. Lumpur berubah menjadi dua tangan, meraih Lin Tian dan menghirup Lin Tian ke tanah dalam sekejap. Kakak laki-laki! Nangong Yan kaget. Tian Bing dan Huo Qingqing bergegas memeriksa tempat Lin Tian menghilang. Namun, tidak ada jejak di sana, seolah-olah menghilang entah dari mana. Wanita bertopeng itu melihat sekeliling, pada saat yang sama untuk merasakan, tetapi menemukan bahwa tidak ada nafas, yang membuatnya bertanya-tanya, bagaimana kepala aula melakukannya. Saat ini, di istana bawah tanah, Lin Tian melihat sosok tanah liat di depannya. Setelah perubahan itu, sosok tanah liat berubah menjadi batu untuk menghancurkan langit, dan kemudian menatap Lin Tian dan mencibir, wah, apakah kamu baru saja melihat wajahku? Ternyata itu patung tanah liat. Lin Tian tersenyum padanya dan berkata, sementara si Mietian berkata dengan bangga, kamu tahu bahwa aku adalah manusia tanah liat, maka kamu tahu bahwa aku mengerikan. Dikatakan bahwa begitu patung tanah liat menjerat orang, itu bisa membawa mereka menjauh dari tanah. Lin Tian tersenyum pada patung tanah liat itu. Si Mietian dengan bangga mengatakan, ya, kamu telah ditatap olehku. Selama aku suka, aku akan membawamu ke tanah, dan dimanapun aku mau, aku akan menangkapmu, sehingga kamu tidak akan pernah melihat cahaya. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia menertawakan si Mietian dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir aku ditangkap olehmu? Benarkah? Si Mietian mencibir, sementara Lin Tian berkata sambil tersenyum, aku punya banyak cara untuk memecahkan keahlianmu,
Tapi aku tidak melakukannya, tapi aku membiarkanmu membawaku ke sini. Tahukah Anda mengapa? Ketika Xi Mietian mendengar kata-kata Lin Tian, dia tidak bisa menahan tawa. Dia bahkan menatap Lin Tian dan berkata, kamu ingin mengatakan bahwa kamu sengaja tidak merusak kemampuanku, hanya untuk datang ke sini dengan sengaja? Iya. Apa yang kamu lakukan di sini? Biarkan aku membunuhmu. Xi Mietian berkata bahwa lumpur itu tersebar di tubuhnya, dan lumpur itu dengan cepat naik untuk menjerat kaki Lin Tian. Lin Tian menertawakan Xi Mietian. Aku di sini karena lebih mudah berurusan denganmu. Lucu. Bagaimana denganku? Batu itu tidak bisa menahan tawa, tetapi Lin Tian tertawa. Ada hantu yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, menghalangi sepanjang jalan. Tapi bukan masalah batu itu membunuh langit. Masih ada di sana untuk menggoda, apa yang kamu lakukan dengan begitu banyak bayangan? Berurusan denganmu. Lin Tianxie tersenyum. Beberapa bayangan ingin berurusan denganku? Anda benar-benar memandang rendah saya. Selesai berkata, batu ini memadamkan cahaya coklat di tubuh langit untuk berkedip, batu-batu kecil yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Batu-batu kecil ini menghantam bayangan satu persatu, dan mereka akan mengguncang banyak dari mereka, tetapi bayangannya tidak ada habisnya. Meskipun dia ingin mengendalikan amarahnya, dia tidak bisa menahan sumpah pada bayangan jahat yang telah keluar sepanjang waktu. Siapa yang tahu bahwa Lin Tian tiba-tiba muncul di belakang Xi Mietian, dan pedang menusuknya dari belakang. Tubuh keras Xi Mietian tidak tahan dengan tusukan pedang iblis darah, dan dia terluka parah di tempat. Brengsek! Aku akan membunuhmu. Manusia tanah liat, segera berubah menjadi tumpukan lumpur, seolah menghilang. Lin Tian mencibir, masih ingin pergi? Setelah itu, Lin Tian, pusaran air gelap kepunahan virtual, menghantam lumpur satu persatu. Sebelum manusia lumpur itu benar-benar menghilang, dia dipukul dan dijerit sampai akhirnya menghilang di sana. Pada saat yang sama, suara batu yang menghancurkan langit bergema di sekitar istana bawah tanah. Wah, ketika kamu datang, kamu tidak bisa pergi. Apa? Sembunyikan, dan aku tidak akan menemukanmu? Lin Tian tertawa, dan batu itu menghancurkan langit dari saluran. Labirin ini rumit, dan hanya aku yang bisa masuk dan keluar dengan bebas. Kalau begitu kamu benar-benar meremehkanku. Selesai berkata, Lin Tian mengeluarkan kucing terbang itu, dan di bawah komando Lin Tian, dia segera membawa Lin Tian untuk mencari jejak batu itu. Xi Mietian bersembunyi di ruang rahasia kecil untuk kultivasi. Ketika Lin Tian datang ke ruang rahasia, kucing terbang itu berkata kepadanya, "Bos, ada di dalam." Iya. Namun, Lin Tian tidak langsung masuk, tetapi menggambar simbol di sekitar ruang rahasia. Saat ini, Xi Mietian di dalam tertawa ketika dia merasakan sesuatu bergerak di luar. Wah, aku tidak menyangka kamu akan menemukan ini. Lin Tian berkata sambil tersenyum, saya akan masuk nanti. Kamu tidak bisa masuk. Ruang rahasia ini terdiri dari susunan khusus. Batu itu akan keluar dari langit dan percaya. Lin Tian tidak memperhatikannya, tetapi terus bekerja sendiri. Sampai rune unik terukir di sana-sini, Lin Tian masuk ke formasi dan masuk. Ketika Xi Mietian melihat Lin Tian masuk, dia menatapnya dan berkata, bagaimana kamu bisa masuk? Itu hanya formasi kecil. Apakah Anda ingin menghentikan saya? Lin Tian tertawa, dan batu itu berkata, saya bisa melarikan diri. Selesai berkata, batu itu menghancurkan hari untuk berubah menjadi gumpalan lumpur lagi, dan Lin Tian berkata dalam senyuman itu, kamu bisa melarikan diri, hitung aku kalah. Ketika Xi Mietian menyelam di luar, dia menemukan rune aneh, memblokir semua jalan, memaksanya untuk kembali, dan menatap Lin Tian dengan marah. Apa yang telah kamu lakukan? Lin Tian tersenyum padanya dan berkata, saya memiliki rune di sekitar saya, dan rune ini untuk mencegah persembunyian. Apa? Batu itu menghancurkan langit secara tak terduga sekarang, Lin Tian membuat rune untuk mencegah persembunyian. Melihat penampilan kaget Xi Mietian, Lin Tian tersenyum dan berkata, menyerah. Menyerah? Anda Tian Shuimen bukan apa-apa, dan aliansi Tiangwu adalah gerbang pertama di dunia. Anda dapat memberikan apa yang saya inginkan. Batu itu menghancurkan langit dan tidak menyukai jalannya. Lin Tian tersenyum setelah mendengar ini. Kamu sangat jijik, jadi aku harus berurusan denganmu. Wah, sebaiknya kamu tidak menyakitiku, atau aliansi surga dan zaman kuno dan rakyatku tidak akan membiarkanmu pergi. Batu itu mengancam. Lin Tian mencibir, saya tidak takut diancam. Selesai berkata, Lin Tian mendekat selangkah demi selangkah, dan batu itu padam, cuacanya mendesak, aku mengejar denganmu. Hanya batu yang memadamkan langit dan Yuan Shen terbakar, dan menjadi tumpukan tanah dan memenuhi seluruh ruangan.
Kemudian seluruh ruangan meledak dan meledak. Semua orang di tanah merasakan guncangan bumi. Apa yang terjadi? Wajah Nangong Yan bingung, dan hari itu Bing mengerutkan kening, baru saja ada ledakan besar di tanah. Membakar kekhawatiran King dan menatap tanah, sampai Lin Tian muncul, semua orang lega. Nangong Yan kemudian buru-buru bertanya, "Kakak, apa yang terjadi barusan?" Lin Tian mengatakan apa yang terjadi satu persatu, dan Nangong Yan menatap, "Orang ini, apakah dia benar-benar meledakkan diri?" Lin Tianen berkata setelah suara itu, "Turunkan orang-orang lainnya, dan kamu dapat melanjutkan ruang makan emas di belakang." Nangong Yan dan yang lainnya buru-buru memanggil orang-orang yang memakan aula bumi satu persatu, dan Lin Tian membawa mereka bersamanya setelah memasuki segel roh. Tapi Lin Tian selalu merasakan sesuatu di kepalanya menatap mereka, jadi Lin Tian mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. "Kakak, ada apa?" Nangong Yan penasaran saat menemukan wajah Lin Tian salah. Lin Tian berkata, "Ada sesuatu yang mengawasi kita." Ketika Nangong Yan mendengar ini, mereka segera mendongak, dan mereka yang ditundukkan mencari mereka satu persatu. Tetapi dia tidak dapat menemukan jejak apapun, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Tidak peduli apa mereka, ayo pergi." Mereka harus melanjutkan perjalanan sampai mereka tiba di gunung di mana ada senjata ajaib di mana-mana. Weapo ajaib ini ditempatkan di mana-mana seolah-olah dibuang. Nangong Yan bertanya-tanya, "Di mana itu?" Beberapa orang datang untuk menjelaskan, ini adalah gunung alkimia. Itu juga senjata ajaib yang hilang oleh beberapa alkemis di aula makan emas. Senjata ajaib yang hilang. Nangong Yan terkejut, tetapi Tian Bing ragu, senjata ajaib ini tampaknya memiliki roh, tidak sepenuhnya ditinggalkan. Selesai berkata, Tian Bing untuk mengendalikan ini, segera senjata ajaib itu satu persatu terbang, jatuh di depan Tian Bing. Orang-orang yang menonton di sana berjaga-jaga karena takut beberapa orang akan muncul tiba-tiba. Ketika Tian Bing mengendalikan senjata ajaib ini, selalu terasa aneh. Lin Tian tertawa dan berkata, "Mereka semua tersembunyi dalam sihir." Tian Bing tercengang. Dia dengan cepat mengendalikan senjata ajaib ini. Dia hanya melihat senjata ajaib itu menghancurkan satu persatu, dan banyak orang muncul di senjata ajaib itu. Satu persatu, orang-orang ini berkilauan dengan emas, dan tawa datang dari belakang kerumunan, "Ya, saya tahu kita bersembunyi dalam keajaiban." Orang-orang melihat masa lalu untuk melihat siapa itu. "Saya melihat seorang pemuda dengan banyak senjata ajaib di punggungnya, seperti orang kaya. Saya khawatir saya tidak tahu dia kaya." "Bagaimana? Apakah saya keren?" Pemuda itu narsis caranya, tapi juga mengacu pada leher jari tebal kalung emas dengan cara bangga. Pada saat yang sama, tangannya gemetar. Dua cincin emas menari di sana, dan tubuhnya bengkok. Tali emas yang tak terhitung jumlahnya melilit di sana. "Apakah kamu tidak lelah?" kata Nangong Yan dengan jijik di wajahnya. Pemuda itu mengayunkan senjata ajaibnya dan senjata ajaib di sekitarnya, berkata dengan bangga, "Gadis kecil, tahukah kamu apa artinya menjadi kaya?" "Bodoh." Nangong Yan balas mencibir, dan Tian Bing serta yang lainnya juga menunjukkan ekspresi aneh. Pemuda itu menghela nafas, "Menurutku Jin Chong tidak dihargai." Nangong Yan saling memandang dan bergumam secara pribadi, "Apakah kalian berdua bersaudara, pemimpin aula, tidak punya otak?" "Kurasa begitu." Hari itu Es juga tidak tahan dengan narsisme ini, dan hijau menyala itu juga memiliki perasaan yang sama, juga berkata, "Orang-orang ini, bagaimana mereka bisa tahan memiliki tuan seperti itu?" Saat ini, orang-orang yang memakan aula emas, mabuk, dalam bualan pemimpin aula mereka. Beberapa orang juga membual, "Pemimpin aula, mereka tidak mengerti kekuatanmu. Jangan khawatir tentang mereka." "Tidak, bagaimana semut bisa tahu kamu baik?" Jin Chong sangat senang dan menertawakan Lin Tian dan yang lainnya. "Kamu pengkhianat, jika kamu tidak ingin mati, menyerah sekarang. Aku bisa membiarkanmu hidup, atau semua senjata sihirku akan dilempar dan dihancurkan sampai mati. Kalau begitu ayolah." Kakak perempuan ya Tuhan, secara langsung sebuah pikiran, dapat membiarkanmu senjata ajaib ini semua terbang jauh burung layang-layang Nangong menyalurkan dirinya sendiri. Bisakah emas menghancurkan ejekan? Sebuah pikiran, senjata ajaib akan terbang. Iya. Nangong Yan sangat percaya pada kemampuan Tian Bing, sementara Jin Chong mencibir, "Saudaraku, persiapkan aku, gunakan senjata ajaib dan hancurkan dengan baik." Iya. Pada saat ini, setiap orang memiliki beberapa senjata ajaib yang dibuang, dan tiba-tiba, senjata ajaib yang luar biasa, sangat ganas bergegas. Nangong yang memandang Tian Bing dan berkata, "Saudari Tian, saya akan memberikannya kepada Anda. Jangan khawatir." Tian Bing tersenyum percaya diri, lalu memikirkannya. Semua senjata ajaib itu berada di bawah kendali Tian Bing dan memantul satu persatu.
Di tempat, beberapa yang lemah terluka parah oleh senjata sihir mereka sendiri, sementara beberapa yang lebih kuat mengambil senjata sihir satu persatu, dan kemudian meraihnya dengan satu tangan untuk mencegah mereka melarikan diri. Untuk sementara, adegan itu dalam kekacauan, dan sekelompok orang di belakang Lin Tian berseru satu persatu. Jin Chongshang kesal. Sepertinya jika aku tidak memberimu warna, kamu benar-benar memperlakukanku sebagai pengganggu. Setelah itu, Jin Chongshang mengeluarkan kalung besar dari tubuhnya dan langsung membuangnya. Di bawah kendali Jin Chongshang, kalung itu terbang ke es. Tianbing mengontrol kalung itu, tetapi kalung itu dibagi menjadi dua bagian dan 4 bagian. Tiba-tiba, ilusi yang tak terhitung jumlahnya muncul. Tianbing saling menatap dan dengan cepat mempercepat kontrol, tetapi kecepatan kontrol tidak dapat mengimbangi kecepatan perubahan pihak lain, sehingga ketika kalung itu hendak mengenai Tianbing, Lin Tian, satu persatu, meraih salah satu bayangan dengan satu tangan. Bayangan lainnya kemudian menghilang satu persatu, dan Kim Chong menatap, "Wah, bagaimana kamu tahu ini benar?" Lin Tianxie tersenyum, "Karena kamu terlalu lemah." "Apa? Beraninya kau bilang aku melemah? Wah, aku akan membunuhmu." Advokat emas itu menjadi gila, membuang senjata ajaib yang tak terhitung jumlahnya satu persatu, tetapi senjata ajaib ini semua tetap di depan Lin Tian, tidak bisa mendekat sama sekali. Advokat emas berikutnya ini marah, mengepalkan gigi, lalu mengeluarkan bola emas kecil, dan bersenandung, "Saya tidak percaya ini, Anda juga bisa mengontrol." Selesai berkata, Jin Qiu melempar, lalu dengan cepat menjadi besar, tiba-tiba menjadi bola emas besar yang berkilauan. Ketika Lin Tian dan yang lainnya akan dihancurkan ke dalam lubang yang dalam, Lin Tian menunjuk ke sana dan kemudian dengan paksa mengguncangnya, langsung menghancurkannya ke area orang-orang di aula emas. Pada saat itu, semua jenis hantu menangis dan melolong, sampai bola berguling ke satu sisi, beberapa orang telah terbunuh, beberapa orang terluka parah, beberapa orang menyerahkan tubuh mereka, dan Yuan Shen melarikan diri. Dapat dikatakan bahwa orang-orang yang memakan aula emas di aula kelima adalah yang paling sengsara. Sedangkan orang-orang di 4 aula lainnya sangat senang bahwa mereka tidak menemukan bola yang begitu mengerikan. Jin Chongshang sudah berdiri di atas bola dan melihat pertemuan orang-orang. Dia sangat marah. "Wah, aku akan membunuhmu." Dengan itu, bola emas mulai bergulir ke Lin Tian, dan Lin Tian tampak tertawa, sampai bola berhenti tiba-tiba di depan Lin Tian. "Menarik?" Lin Tian menatap Kim Chong pada bola, dan Kim Chong dalam kendali gila. Dia ingin menyingkirkan bola dan dikendalikan oleh Lin Tian. Tapi tetap tidak berhasil. Jin Chong terpaksa menyerahkan bola, jadi dia harus terbang ke satu sisi dan berteriak kepada yang lainnya, "Ayo, naik ke udara." Orang-orang itu terbang ke udara satu persatu, dan Jin Chong berkata, "Biarkan mereka melihat hujan pedang di aula kita." Iya. Orang-orang itu, satu persatu, mengendalikan banyak pedang. Kemudian pedang menari di udara, dan kemudian semua pedang bergegas ke arah mereka. Pedang Ki itu, seperti hujan pedang, bergegas ke Lin Tian dan daerah lainnya. Beberapa orang yang lemah dalam kultivasi takut dan takut terkena hujan pedang. Beberapa orang pemberani siap untuk Perang Dunia Pertama. Advokat emas itu kemudian tertawa dalam hal itu, "Mati." Tetapi pada saat ini, Lin Tian membuat lompatan dan bergegas ke udara, mengubah hantu yang tak terhitung jumlahnya. Banyak dari bayangan ini rusak dan menghilang, tetapi sebagian besar serangan melemah, membuatnya tidak berguna ketika mencapai tanah. Orang-orang dari 4 aula segera bersorak, sementara orang-orang yang memakan aula emas menatap satu persatu, bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Jin Chong kesal melihat hasil seperti itu, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung, "Serang dia untukku. Kami harus melakukan pertarungan terakhir," tetapi pedang itu tidak terkontrol dengan baik. Semua dikumpulkan oleh Lin Tian, dan kemudian ayunan, semua dimasukkan ke tanah. Orang-orang yang memakan aula emas ketakutan. Mereka dengan cepat mengeluarkan senjata ajaib itu lagi. Namun, tidak peduli berapa banyak yang mereka keluarkan, mereka semua mendarat satu persatu. Tidak ada senjata ajaib untuk digunakan sama sekali. Orang-orang ini ketakutan dan gemetar. Beberapa orang berteriak kepada Jin Chong, "Tuhan, orang ini tidak mudah dihadapi. Apa yang harus kita lakukan?" Dengan sihir, dia sendiri, begitu banyak dari kita, semua sihir bisa menenggelamkannya. Orang-orang mengira itu masuk akal, jadi mereka mulai merapal mantra satu persatu, dan kemudian semua jenis lampu emas menyala, sementara Lin Tian tidak memasuki alam siapapun. Dengan kekuatan satu orang, kemanapun dia pergi, dia terluka atau ditundukkan oleh Lin Tian. Pemakan emas tiba-tiba rusak, dan orang-orang di 4 aula yang melihat ke bawah menderita demensia. Ini mengerikan. Nangong yang memuja, "Kakak, semakin kuat."
Tian Bing berseru, jarak antara kita dan leluhur kita semakin besar. Burning King berkata sambil tersenyum, kita tidak bisa menebak kemampuan leluhur. Tetapi wanita bertopeng itu selalu ingin tahu tentang dari mana Lin Tian berasal dan mengapa dia selalu begitu mengerikan. Untuk Jin Chongchong, dia berkata kepada Lin Tianqi, tunggu, nak. Kita akan bertemu lagi. Setelah mengatakan itu, Jin Chongcheng berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang. Ketika orang lain melihat bahwa pemimpin aula telah pergi, mereka hanya bisa menyerah dengan cepat. Lin Tian juga tidak sopan. Dia mengambil semuanya secara langsung. Kemudian dia melihat puluhan ribu orang yang telah diturunkan dan berkata sambil tersenyum, 5 aula sudah berakhir. Sekarang saatnya untuk 5 aula. Ketika mereka mendengar tentang 5 aula, mereka segera menjadi takut. Bagaimanapun, 5 aula milik aula elit aliansi surga kuno, yang jauh lebih mengerikan daripada 5 aula mereka. Nangong Yan melihat orang-orang ini menggigil dan menatap, mengapa kamu begitu pemalu? Satu orang memimpin dan berkata, Anda tidak tahu. Dalam aliansi surga dan zaman kuno, jika Anda membagi 5 aula menjadi pintu luar dan pintu dalam, 5 aula adalah pintu dalam, dan 3 pavilion itu misterius. Aku tidak percaya mereka sebagus itu. Nangong yang tidak pantas, tetapi Tian Bing memandang Lin Tian. Bagaimana menurutmu, leluhur? Lin Tian memandang puluhan ribu orang dan tersenyum, Li tidak kuat. Aku akan tahu setelah rapat. Lalu pergi. Nangong yang tidak tahan lagi. Dia ingin membunuh orang lain. Lin Tian dipimpin oleh Wu Tang. Namun, jalan dari Wu Tang ke Wudian agak panjang, apalagi gunungnya sangat besar. Setelah berjalan lama, mereka bisa melihat sebuah istana di gunung di depan. Orang-orang telah berkumpul di sekitar istana, dan di kaki gunung, ada gerbang, seperti tembok suar kota kuno. Ketika Lin Tian dan yang lainnya hendak lewat, sebuah suara yang kuat datang dari gunung. Suara itu bergema di sekitar pegunungan. Sekarang saya akan kembali dan memiliki kesempatan untuk hidup. Jika saya menunggu perang berikutnya, saya tidak akan punya kesempatan. Apakah lebih keras dari suaranya, kata Nangong Yan. Dengan itu, Nangong Yan terbang ke udara, tersedak, dan kemudian berteriak, kami tidak takut padamu. Gadis kecil, apa kau tidak tahu aula seperti apa kita? Suara di udara berkata lagi. Di aula manapun Anda berada. Suara misterius itu melanjutkan, ini adalah aula pembunuh darah, aula mayat perang, aula naga hitam, dan aula pembunuh darah di aula jenius. Terus? Nangong Yan itu tidak peduli, dan suara misterius itu berkata sambil tersenyum, hal terbaik yang bisa kita lakukan untuk membunuh istana dengan darah adalah membunuh. Jika kita benar-benar bertarung, kamu tidak tahu di mana kita berada, dan kemudian kamu mati. Benarkah? Ayolah. Nangong Yan terus berteriak, dan suara misterius itu bersenandung, jika kamu ingin mati, maka aku akan cukup menunjukkan kepada dunia. Orang-orang di dunia. Nangong Yan tidak tahu apa yang dikatakan pihak lain, tetapi dalam ruang dan waktu ini, awan berkumpul. Kemudian orang bisa melihat sosok di lembah melalui awan. Apa ini? Nangong Yan beberapa orang saling memandang, dan saat ini 5 orang aula maju untuk menjelaskan. Ini disebut Guan Sanyun. Menonton awan perang? Nangong Yan tidak mengerti dengan baik, dan orang-orang di 5 aula terus menjelaskan, dalam aliansi surga dan zaman kuno, ada harta ajaib, yaitu menyaksikan awan perang. Begitu dibuka, gambar di bawah awan akan menyebar ke 36 prefektur, serta langit di atas beberapa tempat utama di luar wilayah laut, sehingga semua orang dapat melihatnya. Setelah mendengar ini, Nangong Yan terkejut dan berkata, bukankah kita bertarung di sini, dan mereka bisa melihatnya? Tidak hanya untuk melihat, tetapi juga untuk mendengar. Kata pria aula 5. Nangong Yan bersemangat. Saya akan terkenal hari ini. Tetapi orang-orang di aula kelima tidak berpikir demikian, dan beberapa orang malu untuk mengatakan, aliansi Tiangmu melakukan ini untuk memberitahu dunia apa yang terjadi terhadap mereka, jadi pembukaan Guan Sanyun berarti aliansi Tiangmu akan menghukum mereka yang melakukan kejahatan, dan kemudian membiarkan semua orang melihatnya, sehingga memainkan peran peringatan untuk semua orang. Peringatan? Kemudian kita akan menginjak aliansi kuno mulai hari ini. Nangong Yan berkata dengan keras dengan sengaja, dan dia juga melihat awan di langit. Tiba-tiba, gambar ini melintas di beberapa kota besar di wilayah Laut Timur di 36 negara bagian. Orang-orang di kota-kota itu melihat ke langit, dan ketika mereka melihat gambar-gambar itu dan mendengar suara-suara di dalam, mereka mulai berbicara. Beberapa orang juga berseru, hari ini Watergate benar-benar membunuh aliansi kuno. Tidak ada gunanya. Aliansi Tiangmu adalah aliansi terbesar di dunia, dan Tian Shuimen, apalagi sekarang, tidak dihancurkan oleh aliansi Tiangmu, karena begitu banyak ahli 10.000 tahun yang lalu? Itu juga benar.
Orang-orang berpikir itu masuk akal, dan kemudian suara misterius di dalam aula pembunuh darah tertawa dan berkata, "Saya membuka pandangan awan perang untuk memberitahu dunia dan memprovokasi akhir aliansi surga dan zaman kuno kita." Nangong Yan berkata sambil tersenyum, "Tidak pasti siapa yang akan membunuh siapa hari ini." Suara misterius itu tertawa dan berkata, "Mari kita coba kekuatan membunuh darah kita." Pada saat berikutnya, beberapa sosok tiba-tiba muncul di tanah, dan mereka mengenakan jubah merah darah. Ketika orang-orang ini muncul, mereka menyerang orang-orang di sekitar mereka satu persatu, dan kemudian menghilang dengan cepat. Dalam sekejap mata, sebagian besar orang di Wutang akan jatuh, sementara yang lain takut untuk melihat-lihat. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran di 36 negara bagian dan tempat-tempat lain berseru satu persatu. Beberapa orang juga berseru, "Ini hari yang mengerikan bagi aliansi kuno." Ini hanyalah salah satu aula pembunuh darah yang membuat orang-orang ini tersedak. Jika orang-orang ini tidak memiliki sarana untuk melawan, mereka hanya bisa dibunuh. Agar gerbang Tian Shui menantang aliansi Tianghu, beberapa orang memuji keberanian ini di dalam hati mereka, tetapi beberapa orang pergi ke teater, dan beberapa orang merasa bahwa gerbang Tian Shui tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi. Untuk sementara, 36 negara dan wilayah laut utama ramai di sekitar. Orang-orang di Tian Shui Men, jantung suci Laut Cina Timur, juga mulai khawatir. Mereka berharap bisa segera membantu Lin Tian dan yang lainnya. Adapun Nangong Yan, setelah melihat sekelompok orang mati seperti ini, dia berkata, "Aku akan bergegas dan membunuhmu." Dengan itu, Nangong Yan berubah menjadi bayangan darah dan bergegas keluar. Tiba-tiba, beberapa orang kuat di udara, mengenakan jubah merah darah, menyerang Nangong Yan. Dinginnya burung layang-layang Nangong menyebar satu persatu, yang membuat beberapa orang langsung membeku, tetapi beberapa orang masih utuh. Orang yang menonton perang di mana-mana bertanya-tanya siapa gadis kecil itu dan seberapa kuat dia. Tetapi beberapa orang tidak menyukainya, dan mereka bergumam, gadis kecil ini masih terlalu lemah. Ketika Tian Bing melihatnya, dia terbang keluar untuk membantu, dan ada sekelompok orang di udara. Kemudian mereka bertengkar dengan orang-orang itu. Burning King melihat di matanya, tetapi hatinya tidak berhenti. Dia mengambil beberapa langkah untuk menunjukkan keterampilan IV-nya di sana dan segera menjerat beberapa orang. Untuk sementara, ketiga wanita berambut putih itu menjadi objek diskusi panas, terutama ketika ketiga wanita itu terbang ke udara dan menjatuhkan orang-orang yang membunuh kuil dengan darah satu persatu, banyak orang mulai mendidih. Ketiga wanita berambut putih ini, apa mereka, sangat mengerikan. Bukannya kamu bisa membunuh semua orang di istana dan mengalahkan mereka satu persatu. Tapi kemudian suara misterius di aula pembunuh darah Hill bersenandung, ini baru permulaan. Itu yang paling mengerikan menunggu untuk keluar. Kemudian, ada sekelompok pembunuh. Para pembunuh ini, para elit aula pembunuh darah, pandai menusuk, dan tiba-tiba muncul di samping ketiganya. Tiga pria Nangong yang berubah menjadi bayangan darah dan menghilang dari posisi semula. Para pembunuh itu tidak lambat. Mereka menyusul ketiga wanita itu. Tidak hanya itu, semakin banyak pembunuh muncul di udara, dan suara misterius itu mencibir, "Kamu Tian Shui Men, 3 orang akan bertarung, dan di sini aku, hanya darah untuk membunuh aula. Puluhan ribu orang." 3 orang Nangong yang terlihat terkejut. Lagi pula, jumlahnya terlalu banyak, dan masing-masing sangat kuat. Jika ada puluhan ribu dari mereka, mereka kelelahan dan tidak bisa melawan mereka. Tidak hanya itu, beberapa orang di aula pembunuh darah terus mengintai di samping 5 orang aula, lalu tiba-tiba keluar dan membunuh kelompok lain. Tiba-tiba, orang-orang di 5 aula berada dalam kekacauan, dan suara misterius di aula pembunuh darah tertawa. 36 negara bagian dan orang lain yang menyaksikan perang kagum, tidak berdaya dan bercanda. Ketika kita semua mengira gerbang Tian Shui akan selesai, Lin Tian bergerak, ribuan bayangan ajaib melintas di udara. Dalam sekejap mata, pembunuh yang tak terhitung jumlahnya jatuh satu persatu dan jatuh ke tanah sambil berteriak. Orang-orang di Wutang langsung bersemangat ketika mereka melihat ini, sementara orang-orang di negara bagian ke-36 dan tempat-tempat lain terkejut satu persatu, bertanya-tanya apa yang digunakan Lin Tian. Untuk suara misterius di aula pembunuh darah, dia sangat marah. "Wah, kamu ingin mati?" Pada saat ini cahaya darah mengalir keluar, dan kemudian jatuh di depan hantu. Saya melihat seorang lelaki tua di bawah cahaya darah, dan dia sedikit layu, seolah-olah dia tidak memiliki warna darah. Tapi dia melepaskan nafas, 5 orang aula ketakutan tak bergerak, dan Nangong yang 3 orang segera berdiri di tepi hutan. Lin Tian menyingkirkan hantu itu, menatap lelaki tua itu dan berkata sambil tersenyum, "Apakah Anda penguasa aula pembunuh darah?" "Ya, aku, bunuh Master Kuil dengan darah, dan bunuh dengan darah."
Sisi lain selesai berkata, tangan itu muncul belati merah darah untuk menatap Lin Tian dengan dingin. Lin Tian tidak takut, tetapi tersenyum. Darah membunuh aula, siapa lagi yang ada di sana, dan apa artinya di sana? Coba saya lihat apa yang dapat Anda lakukan dengan darah yang membunuh aula. Darah membunuh dengan cara bangga, berurusan denganmu, aku orang yang cukup. Apakah itu? Tubuh Lin Tian berkelap-kelip dengan pusaran air hitam, dan darah bersenandung. Saya tahu keterampilan jiwa Anda kuat, jadi saya siap untuk itu. Pada saat ini, darah mengeluarkan manik-manik hitam, memasukkannya ke dalam mulut dan menelannya, dan kemudian membentuk cahaya hitam untuk melindungi darah. Mutiara jiwa hitam. Beberapa orang di Wutang kaget. Tidak hanya Wutang, tetapi juga orang-orang di negara bagian ke-36 dan tempat-tempat lain yang menyaksikan perang dikejutkan satu persatu, mutiara jiwa hitam legendaris. Namun, Lin Tian berkata sambil tersenyum, mutiara jiwa hitam benar-benar dapat membuat jiwa menolak metode jiwa dan keterampilan hantu apapun, atau bahkan kehilangan jiwa. Ketahuilah. Begitu darah membunuh senyum jahat, dan Lin Tian menyingkirkan kekosongan, tertawa melihat darah membunuh, tanpa metode jiwa, aku bisa mengalahkanmu. Wah, aku khawatir kamu tidak tahu kekuatanku. Begitu darahnya habis, itu menghilang. Lin Tian menjauhkan Nangong Yan dari dirinya sendiri, sementara Nangong Yan dan ketiganya harus kembali ke tanah, sementara Lin Tian Tiao ada di sana, tertawa, menurutmu apakah aku tidak dapat menemukannya? Saya memiliki pembunuh siluman terbaik. Anda tidak dapat menemukan saya. Suaranya berkeliaran, membuatnya mustahil untuk mengetahui di mana dia berada. Orang-orang di Wutang mengkhawatirkan hal ini, sementara mereka yang berada di negara bagian ke-36 dan tempat-tempat lain penasaran, dapatkah leluhur Tian Shuimen ini menahan serangan pemimpin kuil? Saya khawatir ini sulit. Bagaimanapun, pembunuh tak terlihat dari Master Kuil itu mengerikan. Tidak, dikatakan bahwa bahkan yang abadi tidak dapat menemukan keberadaannya. Ketika kebanyakan orang mengira Lin Tian akan mati, Lin Tian tiba-tiba melihat ke suatu tempat dan lauks. Anda pikir Anda bersembunyi di sana, saya tidak tahu. Pada saat ini, yang berdarah tiba-tiba muncul, dan itu adalah tempat yang dilihat Lin Tian, dan belati menusuknya. Tapi Lin Tian melihat hantu yang tak terhitung jumlahnya. Pembunuhan darah baru saja menusuk satu, yang membuat pembunuhan darah tidak terlihat dengan cepat. Lalu dia berkata, wah, apakah kamu pikir kamu bisa menyembunyikannya? Pada saat ini, Lin Tian datang ke suatu tempat dan tiba-tiba memukulnya. Kemudian mereka melihat tempat yang diserang Lin Tian. Kebetulan itu adalah tempat darah terbunuh. Mereka sangat marah sehingga darah terbunuh dan menghilang dari posisi semula. Orang-orang di sekitarnya ingin tahu tentang bagaimana Lin Tian menemukan pembunuhan darah itu. Selain itu, ada orang-orang dari 36 negara bagian dan tempat lain. Pada saat ini, Lin Tian melihat ke suatu tempat dan berkata sambil tersenyum, saya mengatakan semuanya, saya dapat menemukan Anda masih tidak percaya. Kemudian darah muncul di tempat yang dikatakan Lin Tian, dan kemudian dia terlihat sedikit jelek dan berkata, wah, bagaimana kamu menemukanku? Karena kamu terlalu lemah. Apa? Darah meledak, dan orang-orang menarik napas. Lin Tian tersenyum pada darah dan berkata, sekarang kamu menyerah dan memiliki kesempatan untuk tidak mati. Jika tidak, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Aku adalah penguasa aula pembunuh darah. Apakah Anda ingin membunuh saya? Lalu aku akan menunjukkan adegan mengerikanku. Saat berikutnya, belati terbunuh oleh darah, dan jari-jari di tubuh lewat, dan darah muncul. Orang-orang ingin tahu tentang apa itu pembunuhan darah, dan tawa jahat pembunuh darah, dan kemudian ayunan, orang berdarah yang tak terhitung jumlahnya muncul. Orang-orang berlumuran darah ini sangat cepat. Mereka bergegas ke kerumunan 5 aula dalam sekejap. Ketika orang-orang berdarah bertemu orang-orang itu, mereka menjerit, dan kemudian pada saat berikutnya, darah mereka tersedot, dan kemudian mereka mati di tanah. Adegan itu berantakan, dan Nangong Yan bisa berubah menjadi bayangan darah dan dengan cepat menghindari orang-orang itu, tetapi Wutang tidak bisa. Mereka hanya bisa dibunuh oleh orang-orang berdarah satu persatu. Darah membunuh dan tertawa, tetapi 36 negara bagian dan orang lain yang menonton satu persatu tercengang. Mereka bahkan tidak percaya bahwa darah yang membunuh dapat membuat langkah yang mengerikan. Tetapi pada saat ini, Lin Tian tiba-tiba muncul di balik pembunuhan darah ini dan menusuknya dengan pedang. Alih-alih takut akan pembunuhan darah itu, dia tertawa, wah, jika kamu sangat menyakitiku, darahku akan mengalir lebih banyak, dan kemudian lebih banyak orang darah akan muncul. Tapi Lin Tian tertawa, lupa memberitahumu, pedangku disebut pedang iblis darah. Apa? Pedang darah? Ketika darah terbunuh, Lin Tian Xiao berkata, ya, itu digunakan oleh sihir berat.
Ketika dia membunuh darah, dia takut menjadi konyol. Pada saat ini, darah di tubuhnya diserap oleh pedang sihir darah satu persatu. Ketika Lin Tian mencabut pedangnya, hanya ada satu kantong kulit yang tersisa di darah, dan kemudian matanya melotot, "Kamu!" Lin Tian mencibir, lalu langsung turun dengan pedang, menghancurkan Yuan Shen dan menyegel jiwanya di waktu yang sama. Tidak hanya itu, Lin Tian memegang pedang dan bergegas ke kerumunan 5 aula. Satu pedang terbang satu persatu. Orang-orang berdarah itu diserap oleh pedang segera setelah mereka menyentuhnya. Di tempat, semua orang berdarah berubah menjadi ketiadaan satu persatu, dan beberapa orang di Gunung Kuil Pembunuh Darah melarikan diri ketakutan. Nangong Yan dan yang lainnya bersuka cita, dan 5 aula lainnya bersorak. Bagi mereka yang menyaksikan pertempuran di 36 negara bagian dan tempat lain, satu persatu memandang Lin Tian dalam gambar dengan demensia, dan beberapa bahkan berseru, "Siapa leluhur Tian Shuimen, betapa mengerikannya itu." Tapi Lin Tian mengambil suasana hatinya dan mengeluarkan jimat penyegel jiwa. Begitu darah membunuhnya, dia berkata, "Nak, aku memberitahumu bahwa ada banyak orang mengerikan yang menunggumu. Tunggu, aku akan membawa orang-orang itu bersamamu." Lin Tianxie tertawa. Kata darah. Lin Tian tidak memperhatikannya. Sebaliknya, dia mengambil suasana hatinya dan membawa orang untuk menyeberangi Gunung Aula Pembunuh Darah, sementara awan Guanzan di udara masih mengambang di sana, memperhatikan sekelompok orang ini. Ketika Lin Tian dan yang lainnya muncul kembali, itu adalah tumpukan kuburan, dan ada banyak sarkofagus di atasnya. 5 orang aula melihat yang satu ini menggigil, "Itu sarkofagus mayat perang dari aula mayat perang. Bukankah itu mayat perang? Apa masalahnya?" Nangong yang tidak peduli, dan Tianbing menari pedangnya dan memainkan roh pedang. Tetapi sarkofagus itu sangat keras sehingga energi pedang tidak dapat ditembus sama sekali, jadi Tianbing memikirkannya dan membuka semua tutup sarkofagus mereka. Orang-orang dari 36 negara bagian dan tempat-tempat lain di bawah awan perang terkejut melihat sarkofagus dan tutupnya terbuka.